Lalu untuk bab yang selanjutnya ada batuan gunung api. Apabila akhirnya dalam perjalanan ke atas magma dapat mencapai permukaan bumi, maka akan terjadi gejala vulkanisme yang membentuk sebuah gunung berapi. Istilah vulkanisme ini berasal dari kata Latin vulcanismus dengan nama dari suatu pulau yang legendaris. Vulkanisme dapat didefinisikan sebagai tempat atau lubang di atas muka bumi di mana daripadanya dikeluarkan bahan atau bebatuan yang pijar atau gas yang berasal dari bagian dalam bumi ke permukaan. Yang kemudian produknya akan disusun dan membentuk sebuah kerucut atau gunung. Tidak semua gunung berapi yang sekarang ada di muka bumi ini memperlihatkan kegiatannya dengan cara mengeluarkan bahan-bahan dari dalam bumi. Untuk itu, gunung api dikelompokkan menjadi gunung berapi aktif, hampir berhenti, dan gunung berapi yang telah mati. Gunung berapi yang digolongkan ke dalam yang hampir mati adalah gunung-gunung berapi yang tidak memperlihatkan kegiatannya pada saat ini. Tetapi diduga bahwa gunung api itu kemungkinan besar masih akan aktif di masa mendatang. Biasanya gunung berapi ini memperlihatkan indikasi-indikasi ke arah bangunnya kembali, seperti adanya sumber panas dekat permukaan yang menyebabkan timbulnya sumber dan uap air panas, dan juga lain-lain. Gunung berapi yang telah mati atau punah adalah gunung berapi yang telah lama sekali tidak menunjukkan kegiatan dan juga tidak memperlihatkan tanda-tanda ke arah itu. Produk-produk kegiatan gunung berapi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada aliran lava, yang didefinisikan sebagai lelehan pijar yang keluar ke permukaan yang berasal dari magma. Lalu ada gas dan uap, lalu piroklastika atau rempah-rempah gunung api, dan yang terakhir lahar, yaitu rempah-rempah lepas yang tertimbun pada tubuh gunung api yang kemudian diangkut oleh media air sebagai larutan pekat dengan densitas tinggi. Selanjutnya ada 3 tipe lava yang terdapat di sini, yaitu yang pertama ada lava basaltis. Definisi dari lava basaltis itu sendiri adalah lava yang berasal dari magma yang bersusun mafiz, bersuhu tinggi, dan mempunyai viskositas yang rendah. Lalu ada lava andesitis, yaitu lava yang bersusunan antara basaltis dan riolitis atau intermediate. Lava andesitis mempunyai sifat fisik kental, tidak mampu mengalir jauh dari pusatnya. Dan yang terakhir ada lava riolitis, yaitu lava yang bersifat sangat kental. Jarang sekali dijumpai sebagai lava karena sudah membeku di bawah permukaan sebelum terjadinya erupsi. Selanjutnya merupakan subbab gas dan uap. Gas dan uap yang dikeluarkan oleh gunung api beberapa daripadanya berasal dari permukaan bumi. Air yang berasal dari permukaan atau dekat permukaan bumi akan diubah menjadi uap pada saat ia bersentuhan dengan permukaan magma dan berkembang menjadi letusan yang hebat. Jumlah gas yang terdapat di dalam magma berkisar antara 1% hingga maksimal 9%, di mana yang utama adalah uap air dan CO2 atau karbon dioksida dengan sedikit N, SO2, Cl, dan beberapa yang lainnya. Pada saat kedalaman beberapa puluh kilometer, gas-gas tersebut tetap berada dalam keadaan terlarut di dalam magma yang berada dalam kondisi tertekan oleh batuan sekitarnya. Gas-gas tersebut kemudian akan terkumpul di bagian atas dari magma yang bergerak naik serta menekan batuan yang terdapat di atasnya. Selanjutnya subbab piroklastika. Piroklastika atau rempah-rempah gunung berapi. Piro yang berarti pijar dan klastika yang berarti bentuk fragmental.
Piroklastika terdiri dari fragmen-fragmen pijar berukuran halus atau debu hingga berukuran bongkah-bongkah besar yang disemburkan pada saat terjadi letusan. Fragmen-fragmen tersebut berasal dari batuan yang telah ada yang membentuk pipah tubuh gunung berapi tersebut dan yang berasal dari magma yang turut terseret hingga terjadi gas dengan tekanan yang kuat menghembus ke udara. Bongkah-bongkah berukuran besar hingga mencapai 100 ton mampu dilempar sampai jarak 10 km dari pusatnya. Piroklastika dapat diangkut oleh udara yang kasar kemudian dijatuhkan di sekitar tubuh gunung api. Sedangkan yang halus akan dibawa angin ke tempat yang lebih jauh bahkan dapat berada di udara hingga mencapai beberapa hari. Namun pengelompokan piroklastika yang paling banyak digunakan dan paling penting adalah yang didasarkan kepada ukuran dan bentuk fragmen dan tingkat konsolidasinya, yaitu bom vulkanik atau fragmen berukuran lebih besar dari 64 mm, lapili atau fragmen yang berukuran antara 64 dan 2 mm, dan yang terakhir debu vulkanik atau fragmen yang berukuran kurang dari 2 mm hingga ukuran debu. Subbab selanjutnya adalah lahar yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah lahar dingin dan juga lahar panas. Untuk lahar dingin, rempah-rempah gunung berapi yang masih belum terkonsolidasi yang terkumpul di bagian puncak dan lereng pada saat atau beberapa saat setelah erupsi kemudian terjadi hujan, maka bahan-bahan piroklastika tersebut akan diangkut dan bergerak ke bawah sebagai aliran pekat dengan densitas tinggi. Bahan-bahan piroklastika mulai dari bongkah, bom vulkanik, lapili, dan debu akan bergerak ke bawah melalui lembah-lembah pada lereng gunung berapi. Karena densitasnya yang besar serta geraknya dikendalikan oleh tarikan gaya berat dan topografi, maka aliran lahar mampu mengangkut bongkah-bongkah ukuran besar atau sebesar rumah sekalipun hingga jarak yang sangat jauh. Endapan lahar dingin dicirikan oleh pemilahannya yang sangat buruk, meskipun masih nampak adanya kecenderungan bahwa fragmen yang besar-besar dan berat akan terkumpul di bagian bawah dari endapan. Hal yang kedua adalah lahar panas. Beberapa gunung berapi dasar kepundannya bersifat kedap air, sehingga sejumlah air hujan akan terkumpul sehingga akan terbentuk suatu danau. Di Indonesia, gunung-gunung berapi yang mempunyai danau di atasnya adalah Gunung Kelut di Jawa Timur, Gunung Galanggung di Jawa Barat, dan Gunung Agung di Bali. Bahan lempung yang menyebabkan dasar kepundan kedap air itu berasal dari ubahan batuan yang membentuk dinding kepundan oleh gas-gas yang keluar dari pipa. Bahan yang halus ini akan diangkut oleh hujan yang turun dan diendapkan pada dasar kepundan. Lalu selanjutnya ada subbab batuan piroklastik. Batuan piroklastik sendiri definisinya adalah batuan beku eksklusif yang terbentuk dari hasil erupsi gunung api atau vulkanisme